Prabowo dengan wajah kesal mengecam pihak-pihak yang menyebutnya sebagai presiden yang dikendalikan Jokowi. Presiden Prabowo juga mengulang hal yang sama dengan menyentil keras pihak yang meneriakkan slogan Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Sebuah slogan tentang narasi para netizen menggambarkan kondisi Indonesia di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Ketidaksenangan Prabowo terhadap para pengkritiknya sempat diwarnai dengan wacana pemerintah untuk menertibkan para pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Sondi Hasan dalam Ngobrol Politik Indonesia The.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, Presiden Prabowo kerap menyindir pihak-pihak yang mengkritik kebijakannya. Sindiran itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di berbagai kesempatan. Sindiran yang menyiratkan Presiden Prabowo tidak nyaman dengan kritikan. Ketidaknyamanan itu sudah terlihat dari debat Pilpres 2024 lalu dan tercermin pada postur gemuk pemerintahannya. Beberapa sindiran Prabowo terhadap para pengkritiknya disampaikan di beberapa momentum seperti pada momen hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Jakarta pada Jumat 5 Desember 2025 lalu. Prabowo terlihat kesal dengan pihak-pihak yang mengkritik kinerja pemerintah menangani banjir bandang Sumatera akhir November 2025 lalu. Orang-orang pintar yang hanya bisa bicara ngejek-ngejek, mencari kesalahan, terus mencari kesalahan. Tidak bisa membuat jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menjamin beras ada, tidak bisa menjamin LPG ada, tidak bisa menjamin BBM ada, tidak bisa menjamin apa-apa, kata Prabowo yang disambut tepuk tangan peserta dan undangan acara tersebut. Demikian juga di momen acara panen raya di Karawang, Jawa Barat pada 8 Januari 2026. Prabowo kembali menyebut kelompok kecil elit yang kerap mengkritik kinerja pemerintahan. Ada sebagian elit kita yang kerjanya hanya ngejek, nyinyir. Nggak ada keberhasilan bangsa Indonesia yang dipujinya. Atlet-atlet kita berjuang, nggak ada mereka mengucapkan selamat. Nggak ada mereka menghargai usaha pemerintah. Malah selalu ngenyek. Ini aneh ya, kesehatan jiwa mereka itu aneh ya, kata Prabowo kesal. Hal serupa juga disampaikan pada hari ulang tahun Gerindra ke-17 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 15 Februari 2026. Prabowo dengan wajah kesal mengecam pihak-pihak yang menyebutnya sebagai presiden yang dikendalikan Jokowi setelah pertemuannya dengan Jokowi di Solo pada Minggu 20 Juli 2025. Nanti saya dibilang dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe, endasmu, kata Prabowo yang disambut tahu hadirin di ruangan itu. Presiden Prabowo juga mengulang hal yang sama dengan menyentil keras pihak yang meneriakkan slogan Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Sebuah slogan tentang narasi para netizen menggambarkan kondisi Indonesia di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo menganggap mereka yang meneriakkan slogan itu sebagai sikap tidak patriotik dan tidak cinta tanah air. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kau kabur saja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan, kata Prabowo pada acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap 2 di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 29 April 2026. Ketidaksenangan Prabowo terhadap para pengkritiknya sempat diwarnai dengan wacana pemerintah untuk menertibkan para pengamat. Namun wacana itu tenggelam setelah mendapat respon keras dari berbagai pihak. Sobat The Press, ketidaknyamanan Prabowo dengan kritik ini sudah terlihat pada momen debat perdana Capres Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023 lalu. Ketika menjawab pertanyaan Anies Baswedan tentang keputusannya menggandeng Gibran sebagai cawapres, padahal putusan MK mengenai batas usia dinilai sebagai pelanggaran etik. Prabowo pun menanggapi dengan nada tinggi. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Anda juga paham ya? Sudahlah, sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang memilih. Kalau rakyat tidak suka Prabowo Gibran, tidak usah pilih kami, saudara-saudara. Dan saya tidak takut, tidak punya jabatan, Mas Anies, kata Prabowo sambil menunjuk-nunjuk ke arah Anies Baswedan. Ketidaknyamanan Prabowo terhadap kritik ini tergambar dari postur pemerintahannya yang sangat gemuk. Prabowo tidak ingin adanya oposisi dengan cara mengajak semua faksi berkoalisi dalam pemerintahannya. Namun akibatnya, koalisi gendut ini membuat terjadinya kekisruhan informasi dan komunikasi pemerintah karena faksi-faksi membangun tim komunikasi sendiri-sendiri. Para menteri memiliki tim komunikasi sendiri-sendiri yang sering menyampaikan pesan yang sama dengan pesan dalam partai politiknya, kata analis politik dan intelijen Dr. Selamat Ginting dalam Madilog 14 Mei 2026. Anjloknya rupiah yang disebut sebagai kejatuhan terburuk sepanjang sejarah menjadi ruang kritik masif terhadap pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai tidak memiliki jurus strategis untuk mengatasi keadaan. Angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 5,61% yang dirilis pemerintah dikritik banyak pihak sebagai angka selebrasi berlebihan yang tidak sesuai fakta. Bukan saja
saja tidak mencerminkan kondisi di lapangan, tetapi juga hitungan sejumlah lembaga dan ahli ekonomi menunjukkan angka yang berbeda. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menemukan angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 hanya berada pada kisaran 4,6 hingga 4,9%, lebih rendah dari angka resmi pemerintah sebesar 5,61%. Data sektoral yang muncul memperlihatkan adanya inkonsistensi internal yang perlu dikaji lebih dalam. Pertumbuhan manufaktur yang tinggi tidak selaras dengan kontraksi sektor energi, tulis LPM BEP EBUI dalam laporannya. Majalah The Economist, sebuah jurnal terkemuka yang berbasis di Inggris, juga menyorot langkah dan kebijakan Prabowo. Dalam artikel yang berjudul Indonesia's President, Jeopardizing the Economy and Democracy, Kamis 14 Mei 2026 menyebut dua tantangan fundamental yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Pertama, ketidakdisiplinan fiskal yang ditunjukkan melalui program-program populis yang tidak berkelanjutan. Kedua, tren otoritarianisme yang mencerminkan kembalinya pola Orde Baru yang seharusnya telah ditinggalkan sejak reformasi 1998. Prabowo pun menjawab kritikan itu dalam pidatonya di depan anggota MPR di Senayan, Rabu 20 Mei 2026. Dalam pidato yang memuat tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 itu, Prabowo menjawab semua kritik dan keraguan publik terhadap pemerintahannya. Namun tak lama setelah pidato itu tersebar luas di berbagai media, tiba-tiba muncul video pendek Anies Baswedan tentang diagnosa dan cara mengatasi masalah yang dihadapi Indonesia hari ini. Video itu pun langsung mencuri perhatian karena Anies hanya butuh waktu kurang dari 3 menit untuk memetakan masalah, mengidentifikasi ancaman dan solusi terhadap masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. Jauh lebih ringkas dari pidato Prabowo yang berjam-jam di gedung parlemen itu. Semoga Presiden Prabowo merasa nyaman dengan pikiran banding Anies itu dan tidak menganggapnya sebagai kritikan yang menggelisahkan dan membuatnya tak nyaman. Karena boleh jadi kritik itu tanda cinta dan sayang. Karena banyak orang yang bangkit karena kritik, sebaliknya tidak sedikit orang yang tersungkur karena terlena dengan pujian. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.